Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Akhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kesehatan, dan segenap kenikmatan yang Allah berikan. Semoga kita bisa menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Sekali lagi kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan, bulan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang penuh dengan limpahan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan limpahan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penuh dengan limpahan barokah, kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada ibu bapak sekalian untuk memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menambah ketaatan kepada Allah, memaksimalkan untuk berbuat kebaikan, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tema kita tentang sirah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita melanjutkan kisah yang kemarin telah kita sampaikan bagaimana kemudian dua pertemuan sebelumnya kita sampaikan tentang sirah Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana yang pertama, di pertemuan pertama kita sampaikan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam yang itu tidak dimiliki oleh Nabi selain Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian di pertemuan yang kedua tentang sirah Nabi Ibrahim kita sampaikan tentang awal mula kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam beserta kemudian dakwah beliau kepada keluarganya, yaitu kepada ayahnya yang bernama Azar, kemudian dakwah beliau kepada Namrud, kemudian dakwah beliau kepada masyarakat yang ada di kota Babilonia atau Babil. Maka hari ini kita akan lanjutkan kisah itu.
Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah di Babil atau Babilonia, yang kemudian dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam ditolak oleh masyarakat Babilonia, ditentang oleh Raja Namrud, bahkan sempat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh masyarakat Babilonia, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim diusir dari Babilonia, diusir dari tanah kelahirannya, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga pernah diusir dari tanah kelahirannya, yaitu Makkah. Hingga akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Begitu pula yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, keturunan asli Babilonia, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di Babilonia, tetapi kemudian masyarakat Babilonia tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim. Bahkan kemudian masyarakat Babilonia membakar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim Allah berikan mukjizat oleh Allah berupa tidak mempan dibakar, maka kemudian sudah habis cara masyarakat Babilonia untuk menolak dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Segala perdebatan telah dimenangkan oleh Nabi Ibrahim. Kita tahu kemarin yang kita sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu salah satu metode dakwahnya adalah banyak berdebat kepada para penyembah berhala. Ketika segala upaya debat yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Babilonia, bahkan dilakukan oleh Raja Namrud, itu berhasil dipatahkan semuanya. Semua argumen masyarakat Babilonia telah berhasil dipatahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Segala cara ilmiah tidak mampu melawan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka kemudian menggunakan cara terakhir, yaitu dibakar. Cara terakhir yaitu dibakar, dimusnahkan Nabi Ibrahim, tidak juga berhasil. Maka mereka tetap tidak rela kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tinggal di Babilonia. Maka akhirnya masyarakat Babilonia ini kemudian mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam dari tanah kelahirannya. Karena seandainya Nabi Ibrahim masih berada di Babilonia, Nabi Ibrahim tidak akan berhenti untuk mendakwahkan agama Allah. Maka akhirnya kemudian Nabi Ibrahim diusir, pengusiran terjadi, maka Nabi Ibrahim akhirnya pindah dari Babilonia menuju sebuah kota baru yang bernama Haran. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim menemukan belahan jiwa yang selama ini dicari, yaitu Sarah, atau kalau kita mengatakan Sarah. Sarah niku ampun dibayangke, Sarah niku anu nika garwane Sidul anak Betawi. Sarah kali sinten nika setunggal ya? Sarah kali Zainab, tasih kemutan Bu. Sarah kali Zainab, mboten niku Sarah atau Sarah. Bertemulah Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Haran bersama belahan jiwanya yang bernama Sarah. Dan kemudian Nabi Ibrahim memulai dakwah di Haran. Kondisinya sama. Orang-orang Babilonia yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan orang-orang Haran yang didatangi oleh Nabi Ibrahim, kondisinya sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal bahwa mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka menyekutukan Allah, mereka berbuat kesyirikan. Perbedaan kesyirikan yang dilakukan oleh Babilonia dengan kesyirikan yang dilakukan oleh Haran adalah pada target penyembahan.
Kalau orang-orang Babilonia itu nyembah patung berhala, yang patung itu dibuat oleh ayahnya Ibrahim, yaitu Azar. Jadi kalau di Babilonia itu nyembah berhala patung. Tapi di masyarakat di masyarakat Harran, mereka menyembah berhala, yaitu mereka menyembah bulan, bintang, matahari, dan beberapa bintang-bintang yang mereka namai sendiri-sendiri. Oh, bintang yang agak bercahaya mereka namai dengan bintang A, bintang B. Tapi yang paling disembah itu matahari, bulan, bintang. Itu yang dilakukan oleh masyarakat Harran. Maka akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada masyarakat Harran. Sama metode dakwahnya Nabi Ibrahim itu dengan banyak berdebat. Tetapi debat dengan cara yang baik, sebagaimana Allah firmankan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat, berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu akhirnya kemudian mendakwai masyarakat Harran yang mereka ternyata para penyembah matahari, bulan, bintang. Maka dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am mulai dari ayat yang ke-76. Nabi Ibrahim ingin mengajak berpikir masyarakat Harran yang ketika itu mereka menyembah bintang. Kan jadi mereka itu menyembahnya bukan sekaligus. Si fulan A nyembah matahari, kemudian setelah selesai menyembah matahari mereka menyembah bulan, setelah selesai menyembah bulan mereka menyembah bintang. Boten. Terus masyarakat mereka itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok A penyembah matahari, kelompok B penyembah bulan, kelompok C penyembah bintang. Ngoten niku. Jadi mereka punya sesembahan sendiri-sendiri. Ketika itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama masyarakat Harran. Ketika masyarakat Harran mereka malam hari menyembah bintang gemintang, bintang-bintang yang bertaburan di langit mereka sembah-sembah dengan cara penyembahan mereka. Entah caranya bagaimana, kula nggih mboten ngertos, mboten dipun serat wonten kitab-kitab bagaimana cara menyembah mereka, apakah dengan sujud-sujud atau dengan bentuk sesajian, tidak tahu. Yang penting mereka menyembah bintang-bintang. Maka Allah firmankan tentang perdebatan Nabi Ibrahim dan Harran, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Qala, Nabi Ibrahim berkata di hadapan orang-orang para penyembah bintang. Nabi Ibrahim berkata di hadapan para penyembah bintang. Kata Nabi Ibrahim, hadza rabbi, yang ini Tuhan saya. Jadi itu kan berkata di hadapan para penyembah bintang, didengarkan oleh para penyembah matahari, didengarkan oleh para penyembah bulan. Ini hadza rabbi, ini Tuhan saya, bintang. Para penyembah matahari, wah, Ibrahim kok ikut menyembah kelompok yang penyembah bintang. Para penyembah bintang, wah, Ibrahim ada di pihak saya. Hadza rabbi, ini Tuhanku. Allah berfirman, falamma afala, ketika bintang itu semakin malam, semakin pagi, semakin hilang, qal, Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, saya tidak suka Tuhan saya kok tenggelam. Saya tidak suka kalau punya Tuhan, Tuhannya kok bisa tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Para penyembah matahari sama bulan tidak jadi ikut nyembah bintang. Para penyembah bintang merasa dikecewakan. Waduh, ternyata Nabi Ibrahim tidak menyembah apa yang kita sembah. Nabi Ibrahim itu sebenarnya ingin mengajak berpikir para penyembah bintang.
agar mereka itu mau berpikir, iya, masa sesuatu yang muncul tenggelam, muncul hilang, kok kemudian disembah. Nabi Ibrahim itu debatnya itu bukan debat untuk menjatuhkan, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdebatnya untuk ngajak berpikir agar mereka menemukan kebenaran-kebenaran. Falamma ra'al qamara bazigha, ketika kemudian Nabi Ibrahim melihat ada bulan. Ya, jadi ya kalau apa namanya kemarin bintang, nah, sekarang bulan nampak bersinar terang muncul. Kal Nabi Ibrahim mengatakan, wah, hada Rabbi, yang ini Tuhan saya. Para penyembah bulan, wah, Ibrahim sekarang menyembah apa yang kita sembah, penyembah matahari sama penyembah bintang. Wah, Ibrahim ada di pihak sana. Falamma afala, ketika kemudian bulan itu juga akhirnya ternyata tenggelam, qal la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Lah, bulan kok ya tenggelam, seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, tentu aku akan menjadi orang yang sesat. Seandainya Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, la aku nanna minal qaumid dhallin, tentu benar-benar aku akan menjadi orang yang sesat. Kalimat Nabi Ibrahim seperti itu secara tidak langsung ingin mengatakan kepada orang-orang para penyembah bulan, kalau mereka menyembah bulan itu mereka nanti akan menjadi orang yang tersesat. Ini bahasa halusnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah. Jadi para penyembah bulan ini dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka orang-orang yang sesat. Mosok menyembah sesuatu yang juga tenggelam. Bahkan kalau bulan lebih parah dalam artian bahwa kalau bintang masih sama terus, kalau bulan kadang separuh, kadang kelihatan setengah, kadang kelihatan sepertiga, kadang kelihatan purnama. Masa Tuhan kok begitu? Kalau Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, hingga akhirnya aku hingga akhirnya aku menyembah bulan, maka aku akan menjadi orang yang sesat. Wah, para penyembah bulan, wah ternyata Nabi Ibrahim gak menyembah bulan. Falamma ra'a syamsa, ketika kemudian pagi hari Nabi Ibrahim melihat matahari bazighatan, ketika melihat matahari muncul terbit dengan terangnya bersinar, yang kemudian para penyembah matahari itu menyembah matahari, Nabi Ibrahim akhirnya mengatakan, hadza rabbi hadza akbar, ini sebenarnya Tuhanku, ini yang lebih besar. Mosok Tuhan kok kecil-kecil banyak bintang nih kok, bulan, mosok bulan kok tenggelam kadang separuh kadang setengah. Wah, ini yang Tuhan saya lebih besar, lebih bersinar terang. Para penyembah matahari benar apa yang dikatakan oleh Ibrahim. Yang lain kemudian mulai berpikir, apakah kami juga akan menyembah matahari karena ini yang lebih besar? Gitu. Falamma afalat, ketika matahari sore hari mulai tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, wahai kaumku semua, kata Nabi Ibrahim, wahai kaumku semua, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian persekutukan, dari semua yang kalian sembah. Aku tidak mungkin menyembah matahari, aku tidak mungkin menyembah bulan, aku tidak mungkin menyembah bintang sebagaimana yang kalian lakukan. Mosok Tuhan kok tenggelam kecil-kecil, mosok Tuhan kok kadang separuh, kadang bunder, kadang hilang, mosok Tuhan kok memang kalau pagi bersinar tapi kalau malam hilang, mosok Tuhan seperti itu. Maka Nabi Ibrahim di hadapan orang-orang mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku sekarang hadapkan wajahku
lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, kepada zat yang menciptakan matahari, bulan, bintang, dan semua yang ada di alam semesta. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Maka orang-orang Harun mulai berpikir, iya ya, mosok kita menyembah matahari yang tenggelam, menyembah bulan yang tenggelam, menyembah bintang yang tenggelam. Ya, Tuhan yang sebenarnya itu ya yang kemudian menciptakan matahari, bulan, dan bintang, dan segala isinya. Wallahu alam, saya belum tahu dalam sejarah apakah kemudian orang-orang Harran ini menerima dakwahnya Nabi Ibrahim atau tidak, wallahu alam. Tetapi bahwa mereka kalah dalam berdebat, mereka juga berpikir tentang apa yang mereka sembah, maka disebutkan dalam sejarah setelah melewati perjalanan panjang berdakwah di kota Harran, maka tibalah saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk hijrah lagi dari Harran sekarang ke Mesir. Jadi tadinya di Babilonia, Nabi Ibrahim itu kemudian pindah ke Harran, bertemu sama belahan jiwa yaitu Sarah. Kemudian di Harran berdakwah selama beberapa tahun. Kemudian itu sampai umur beliau sepuh, sampai umur beliau sekitar 80-an tahun. 80 tahun hidup berumah tangga bersama Sarah, yang ketika itu Sarah masih di bawah umurnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka berdua sebelum 80 tahun tapi niku pindah dari Harran menuju ke Mesir. Dari Harran pindah menuju ke Mesir, di mana ketika itu Mesir sedang dipimpin oleh seorang raja yang rakus terhadap wanita, yang hobinya mengoleksi wanita jelita. Bukan kemudian niku hobi ini niku mengoleksi, memang dikoleksi. Jadi kalau ada perempuan cantik diambil, dan raja ini punya petugas khusus untuk mencari perempuan cantik. Kalau nanti sudah bosan ya dikembalikan kepada keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir bersama dengan istrinya yang bernama Sarah, di mana ahli sejarah menyebutkan bahwa Sarah termasuk perempuan tercantik di muka bumi ketika itu. Sarah itu termasuk perempuan yang paling cantik di atas muka bumi ketika itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim dan Sarah masuk ke Mesir. Para petugas khusus dari kerajaan yang tugasnya mencari perempuan cantik untuk diberikan kepada raja, menemukan ada seorang perempuan bernama Sarah. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan Sarah. Akhirnya ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya oleh para pasukan, wahai Ibrahim, man hadih, yang kamu bawa itu siapa? Kata Nabi Ibrahim, hadihi ukhti, itu adalah saudara saya, padahal istrinya. Nabi Ibrahim itu menjawab saudara, dalam hatinya Nabi Ibrahim itu maksudnya ya saudara seiman, karena memang sesama orang mukmin itu saling bersaudara. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan ini saudara saya, dengan harapan kalau dikatakan saudara tidak akan diambil. Kalau mengatakan istri, wah kamu istri, dipertinggalkan saja. Kalau saudara kan tidak mungkin ditinggal, hubungan darah. Saudara itu tidak pernah bisa bercerai. Kalau suami istri masih bisa bercerai, wala'iyadzubillah bisa. Tapi kalau saudara sampai kiamat tidak mungkin ada perceraian antara saudara, mutenenkan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini saudara saya dengan harapan agar tidak dipisahkan.
Tetapi saking cantiknya Sarah tetap saja diambil, dan kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dipersilahkan pergi. Sarah dibawa ke hadapan raja. Dalam kesendirian Nabi Ibrahim berwudu, sholat, kemudian betul-betul memohon kepada Allah dan menyerahkan segala penjagaannya Sarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah enggak ibu bapak melakukan hal yang demikian? Cobi kula panjenengan niku misale putra putri kula panjenengan sareng nyambut damel teng luar kota, di luar negeri, putra putri wayah kula panjenengan niku sareng kuliah teng Jogja, teng Jakarta, teng luar negeri, di kota-kota besar yang kita tidak bisa mengawasi pergaulan mereka. Sampun nate dereng salat lajeng nyuwun dumateng Gusti Allah estu memasrahkan segala penjagaan kepada Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sholat, angkat tangan kepada Allah, khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, bersimpuh di hadapan Allah dan menyerahkan segala penjagaannya Sarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha menjaga. Maka kemudian Sarah dibawa ke hadapan raja. Raja melihat Sarah yang cantiknya luar biasa. Raja tergila-gila. Akhirnya para pasukan diperintahkan untuk keluar. Raja ingin mendekati Sarah. Sarah mundur dan Sarah mengatakan, izinkan saya untuk wudhu dulu dan izinkan saya untuk sholat. Raja ketika itu masih ada akhlak sedikit. Ya silahkan. Akhirnya Sarah kemudian minta air, berwudhu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat Sarah angkat tangan, memohon semohon-mohonnya kepada Allah. Ya Allah, selama ini hamba telah menjaga kesucian hamba, maka tolong ya Allah jaga kesucian hamba dari raja ini. Selesai berdoa, Raja Mesir kemudian mendekati Sarah. Tiba-tiba dalam sirah disebutkan Raja Mesir ketika itu tangannya kaku luar biasa, nggak bisa digerakkan. Anteng niku kedua belah tangannya tidak bisa digerakkan. Kata Raja Mesir, wahai Sarah, apa yang kamu lakukan? Kamu nyihir saya? Kenapa tangan saya tidak bisa bergerak? Kata Sarah, aku telah berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku dari kamu. Kata Raja Mesir, kalau begitu sekarang doa lagi sama Tuhanmu agar Tuhanmu membebaskan saya. Saya janji kalau Tuhanmu membebaskan saya tidak akan menyentuh kamu. Benar? Benar. Maka kemudian Sarah berdoa, ya Allah bebaskan raja. Maka tiba-tiba tangan raja bisa bergerak. Melihat kecantikan Sarah yang jelita luar biasa, raja ini lupa akan janjinya. Maka kemudian raja ini berusaha untuk mendekati dan menjamah Sarah. Tiba-tiba tangan keduanya tidak bisa bergerak lagi, plus kedua kakinya juga tidak bisa bergerak. Tambah nih. Maka raja mengatakan, apalagi yang kamu lakukan Sarah? Kata Sarah, aku berdoa sama Tuhanku agar aku dibebaskan dari kejahatan kamu. Kata raja, kalau begitu doa lagi kepada Tuhanmu agar Tuhanmu membebaskan saya. Saya janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya. Sarah orang yang sangat baik hati. Nah misalnya kok ibu-ibu niku dados Sarah, ajeng pripun? Tambah donga, ya Allah, terus ke ya Allah, terus ke mawon, tambah ya Allah. Niku nek kula panjenengan dados Sarah,
Saroh mboten perempuan yang cantik luar biasa, tapi luar biasa baik hatinya, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Saroh. Nah, maka kemudian Saroh berdoa, ya Allah bebaskan apa yang terjadi pada Raja Mesir ini. Akhirnya tangan Raja Mesir bebas, kaki Raja Mesir bebas. Lupa lagi dengan janjinya karena melihat bagaimana secantik Saroh ada di hadapan matanya, yang Raja Mesir ketika itu belum pernah sekalipun melihat ada orang secantik Saroh di kota Mesir. Saroh itu bukan orang Mesir ya, orang Haran dari daerah sana bersama Nabi Ibrahim. Maka kemudian Raja Mesir kemudian ingin menjamah Saroh. Saroh berdoa lagi, ya Allah tolong hamba ya Allah. Raja Mesir ketika itu tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa bergerak, plus semua tubuhnya tidak bisa digerakkan kecuali mata dan mulut. Jadi nggak ada yang bisa bergerak kecuali mata yang berkedip dan mulut yang ngomong. Maka Raja Mesir sudah tahu ini gara-gara doanya Saroh. Kata Raja Mesir, yang ketiga kalinya saya benar-benar berjanji saya tidak akan menjamah kamu, dan tolong doa lagi sama Tuhanmu agar Tuhanmu membebaskan saya. Maka Saroh berpikir ketika itu, apakah saya doakan atau tidak? Mulai berpikir. Tetapi pikirnya Saroh, kalau saya biarkan nanti raja mati. Kalau raja mati, nanti orang Mesir akan menuduh saya telah membunuhnya. Maka akhirnya Saroh kemudian berdoa, ya Allah bebaskan Raja Mesir ini. Maka akhirnya Raja Mesir ini terbebas dari belenggunya. Bebas, akhirnya bisa bergerak lagi. Sekarang tidak lupa dengan janjinya. Pun kapok ping 3 niku. Akhirnya kemudian Raja Mesir memanggil para pasukan yang tadi membawa Saroh. Pasukan yang tadi membawa Saroh dipanggil. Kata Raja setelah pasukan datang, wahai pasukan, bawa pergi Saroh dari hadapanku, karena kalian tidak membawakan kepadaku seorang wanita, tapi kalian membawakan kepadaku setan wanita. Kata Raja Mesir, saking jengkelnya sama Saroh sampai dikatakan Saroh itu kayak setan wanita. Maka pasukan membawa raja keluar. Membawa Saroh keluar. Ketika Saroh dibawa keluar oleh pasukan, raja di dalam kamar mikir, kalau nanti Saroh keluar, kemudian di luar nanti Saroh berdoa, entek selesai urusan. Raja tidak lagi bisa meminta kepada Saroh untuk berdoa ulang. Kalau tiba-tiba Saroh keluar pergi, Saroh di sana berdoa, kemudian tidak bisa bergerak lagi, sementara raja tidak bisa lagi meminta kepada Saroh untuk didoakan agar pulih, bagaimana? Akhirnya pasukan dipanggil, pasukan bawa lagi ke sini Saroh. Saroh dibawa ke hadapan raja. Raja akhirnya menghadiahi Saroh, diberi hadiah agar Saroh luluh hatinya dan tidak mendoakan yang tidak-tidak. Akhirnya diberikan hadiah, Saroh diberi hadiah. Apa hadiahnya? Berupa pembantu terbaik sekota Mesir. Sekota Mesir ini dicari pembantu terbaik yang pernah ada. Dibawalah pembantu terbaik ketika itu diberikan kepada Saroh. Pembantu terbaik itu bernama Hajar. Hajar kemudian diberikan kepada Saroh. Jadilah Saroh sebagai majikannya Hajar dan Hajar sebagai pembantunya Saroh. Hadiah dari Raja Mesir. Berarti Hajar itu aslinya pundi? Mesir. Nek Saroh aslinya pundi? Haran. Nek Nabi Ibrahim aslinya pundi? Babilonia. 3 kota bertemu dalam satu rumah. Maka akhirnya kemudian Saroh dikembalikan kepada Nabi Ibrahim yang sudah membawa seorang pembantu bernama Hajar. Pembantunya Saroh, bukan pembantunya Nabi Ibrahim, pembantunya Saroh.
Maka singkat cerita, setelah tinggal di Mesir, berdakwah di Mesir beberapa waktu lamanya, yang kita wallahu alam saya belum menemukan lengkap detail sejarah di Mesir seperti apa, hanya itu yang bisa kami tangkap sejarah Nabi Ibrahim di kota Mesir. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Sarah dan pembantunya Sarah yang bernama Hajar pindah menuju Syam yang hari ini tepatnya di Al-Aqsa atau di Palestina. Di situ awal mula Nabi Ibrahim tinggal di Palestina bersama Sarah dan pembantunya Sarah yang bernama Hajar. Tinggallah mereka bertiga di Palestina, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga umur Nabi Ibrahim tepat kurang lebih 80 tahun. Yang ketika itu belum juga dikaruniai seorang anak. Sarah berpikir seorang nabi tidak ada yang melanjutkan keturunan, tidak ada yang melanjutkan estafet dakwah perjuangan, karena Sarah menurut orang-orang ketika itu mandul. Maka akhirnya kemudian Sarah memberikan usulan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, agar engkau memiliki keturunan, pembantuku ini yang bernama Hajar silahkan engkau nikahi. Aku akan anggap pembantuku ini nanti menjadi adikku. Maka Nabi Ibrahim menerima usulan Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar alaihi wassalam. Baru menikah sudah langsung mengandung 9 bulan, melahirkan seorang anak yang kemudian anak itu diberi nama Ismail alaihissalam. Setelah lahir anak yang pertama, tepat 14 tahun sebelum Ishak lahir. Jadi kan pada akhirnya nanti juga Sarah punya anak yang bernama Ishak. Ini jarak antara kelahiran Ismail dengan Ishak itu ada 14 tahun. Jadi Ishak itu lebih muda 14 tahun dibandingkan Ismail. Setelah Ismail lahir, Sarah cemburu luar biasa. Namanya perempuan, sesolihah-solihahnya Sarah tetap memiliki rasa cemburu pasti. Kalau tidak ada rasa cemburu itu berarti tidak normal. Pasti ada rasa cemburu, tinggal apakah dia bisa mengelola rasa cemburunya itu atau tidak, itu saja. Tapi rasa cemburu itu pasti ada, sebagaimana rasa cinta ada, rasa marah ada, rasa kecewa ada, dan rasa-rasa itu telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam setiap hamba. Maka Sarah pun tidak bisa mengelak dari rasa cemburu itu. Secara tabii, secara naluri, secara hadir begitu saja masuk ke dalam relung jiwa, ada rasa cemburu yang memuncak pada diri Sarah. Cemburunya Sarah bukan karena Hajar lebih sayang, bukan karena Ibrahim lebih sayang kepada Hajar. Ibrahim itu laki-laki suami yang sangat adil luar biasa. Bukan karena Nabi Ibrahim itu kemudian memberikan harta lebih kepada Hajar, bukan sama sekali. Tetapi cemburunya Sarah itu hadir begitu saja karena merasa aku ngantenan wis suwe durung duwe anak, mandang Hajar gek wingi wae teko-teko wis duwe anak. Sampai Hajar spontan niku mboten disengaja, spontan bernadar, saya bersumpah akan memotong 3 bagian tubuhnya Hajar. Saking cemburunya Sarah, saya akan potong 3 bagian tubuhnya Hajar. Wah, Nabi Ibrahim mulai, wah ini kalau dibiarkan tidak baik.
Maka akhirnya Nabi Ibrahim memberikan usulan kepada Sarah yang sudah kadung ucap janji sumpah, tetapi sumpahnya tidak baik, tetapi sumpah harus ditunaikan, padahal itu sebenarnya nggak baik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan solusi. Kalau begitu wahai Sarah juga setelah bernadar bersumpah itu menyesal luar biasa. Kenapa saya selama ini berusaha untuk taat tiba-tiba bersumpah sesuatu yang tidak baik? Bagaimana ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan jalan keluar. Kalau begitu hai Sarah, tunaikan sumpahmu dengan cara tindik dua telinganya Hajar dan mohon maaf khitan Hajar. Jadi Hajar di khitan karena memang khitan itu juga boleh untuk perempuan. Kalau laki-laki khitan itu hukumnya sunnah. Kalau perempuan hukumnya sebagai sebuah keutamaan saja. Maka Hajar di khitan satu bagian dipotong. Kemudian dua telinganya ditindik. Maka satu, dua. Sudah tiga bagian dipotong. Sumpah Hajar sudah ditunaikan. Andilalah. Qadarullah. Mandang ditindik Hajar semakin cantik. Nah, mandang ditindik kok malah tambah ayu pol-polan. Hajar melihat kecantikan Sarah melihat kecantikan Hajar bertambah cemburunya. Tadi cemburunya cuma karena bahwa Hajar punya anak. Sekarang cemburunya tambah, Hajar semakin tambah cantik. Waduh, gimana ini? Tambah kecemburuan yang memuncak. Allah Subhanahu wa taala akhirnya perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar dan Ismail ke kota Makkah yang ketika itu belum bernama Makkah. Mulailah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, dan lahirnya Nabi Ismail ini adalah jawaban dari doanya Nabi Ibrahim kepada Allah yang tidak pernah putus. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang salih. Maka Bapak Ibu, kita ingatkan untuk saya dan untuk Bapak Ibu semuanya, jangan pernah remehkan doa. Jangan. Maka akhirnya kemudian Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, yaitu seorang anak yang amat penyabar yang bernama Ismail. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Makkah. Kisah ini kemarin secara singkat sudah kita singgung sedikit ketika kita membahas tentang sejarah Bani Israel itu. Tetapi baru kita singgung sedikit-sedikit. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail dari Palestina menuju ke Makkah, kota tandus yang tidak ada apa-apanya, yang ketika itu belum ada namanya juga, yang sekarang kita kenal dengan kota Makkah. Maka sampainya di Makkah, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan sekantong air dan sekantong kurma kepada Hajar, bekal Hajar. Sekantong air sama sekantong kurma itu seolah-olah ditinggalnya hanya 1 hari 2 hari. Padahal ini bertahun-tahun, entah lamanya berapa Ibrahim juga tidak tahu. Tapi Nabi Ibrahim ya sudah, saya berikan bekal sekantong air dan sekantong kurma. Ketika sudah diturunkan, Nabi Ibrahim alaihissalam balik kanan, kemudian ingin menuju kembali ke Palestina. Tiba-tiba Hajar berlari-lari mengikuti Ibrahim yang naik onta. Kata Hajar, ya Ibrahim, aina tadhabu? Wahai Ibrahim,
engkau hendak pergi kemana? Kenapa engkau tinggalkan kami? Wa tatrukuna bihadzal wadi. Kenapa engkau tinggalkan kami sendirian di tanah tandus yang enggak berpenghuni ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai', di mana tempat ini enggak ada satupun manusia dan enggak ada satupun kehidupan. Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Faqalat lahu dzalika mirara, kata Ibnu Abbas. Hajar mengulang-ulang terus perkataan itu sambil ngejar-ngejar Ibrahim. Ibrahim enggak noleh sedikit pun sambil menitikkan air mata. Mau noleh bagaimana Ibrahim juga enggak tahu kenapa seperti itu. Nabi Ibrahim ini pun namun ngestoaken dawuh, cuma memenuhi perintah Allah, jalan begitu saja sambil meneteskan air mata. Di belakang Hajar ngejar-ngejar sambil teriak-teriak. Nabi Ibrahim enggak berani noleh karena enggak tahu apa yang harus dijawab. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami sendiri? Sebuah tempat yang enggak ada penghuninya, manusia satu pun enggak ada. Kenapa engkau tega tinggalkan kami sendiri? Kenapa engkau tega tinggalkan kami sendiri? Miraron, diulang-ulang terus. Akhirnya kemudian Hajar berhenti. Nabi Ibrahim juga berhenti karena Hajar berhenti. Hajar berpikir, suami saya ini nabi. Selama ini sekalipun Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat kasar kepada saya, sekali saja enggak pernah, marah enggak pernah. Maka enggak mungkin ini kok tiba-tiba Nabi Ibrahim suami saya ini meninggalkan saya sendirian. Enggak masuk akal ini, enggak mungkin ini atas inisiasinya Ibrahim sendiri, enggak mungkin. Akhirnya kemudian Hajar akhirnya kemudian mengubah pertanyaan. Setelah pertanyaan tadi tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim, akhirnya Hajar kemudian bertanya, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan ini semua? Apakah Allah yang perintahkan? Baru Nabi Ibrahim balik kanan. Kata Nabi Ibrahim, iya. Iya. Nabi Ibrahim balik kanan, berteriak. Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Kembalilah engkau ke Palestina, wahai Ibrahim. Maka akhirnya Hajar dan Ismail balik lagi ke belakang, ke tempat tadi di mana Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di tempat itu. Maka tinggallah di situ dua orang sendirian. Nabi Ibrahim terus berjalan. Setelah Nabi Ibrahim terus berjalan menjauhi istrinya dan anaknya, Nabi Ibrahim mencari tempat yang tinggi di sebuah bukit, naik ke atas bukit, di balik bukit ngintip Hajar dan Ismail. Setelah Hajar dan Ismail tidak bisa lagi melihat Ibrahim di balik bukit angkat tangan, meneteskan air mata, bermunajat kepada Allah dan mengatakan, Rabbij'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, jadikan kota itu kota yang aman. Jadikan kota itu kota yang aman. Wajanubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak keturunanku nanti di situ dari penyembahan kepada berhala. Jauhkan kami dari menyembah kepada berhala. Apakah doa Nabi Ibrahim dikabulkan? Kabul. Hari ini sampai detik ini orang Muslim mana yang tidak ingin pergi ke Mekah untuk haji dan umrah? Manusia mukmin mana yang hatinya tidak cenderung kepada Ka'bah yang ada di kota Makkah? Betul-betul doa Nabi Ibrahim diijabah ketika beliau melaksanakan perintah Allah. Beliau berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina. Wahai Allah, jadikan kota itu kota yang penuh dengan keamanan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala.
Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku, karena sesungguhnya berhala-berhala itu telah membuat tersesat banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikuti aku maka dia termasuk dari golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan siapa orangnya yang bermaksiat kepadaku maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, aku tinggalkan keluargaku, istri dan anakku, di tempat tandus ndak berpenghuni di sisi baitmu yang suci. Karena Nabi Ibrahim tahu di situ ada pondasi Ka'bah. Ka'bah niku yang pertama membuat bukan Nabi Ibrahim. Dulu pernah ada sejak zaman Nabi Adam, tapi akhirnya hilang, hancur pada saat banjir Nabi Nuh. Tetapi di situ masih ada bekas. Maka di situ ada tanah, ada semacam batu atau tanah yang agak tinggi sedikit daripada tanah-tanah yang lain. Nah, itu pondasi. Nah, pondasi di situ. Nabi Ibrahim tahu betul ini pondasi dulu ada Ka'bah, yang akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk kemudian membangun Ka'bah di atas pondasi itu. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail itu membangun ulang, bukan merenovasi. Nek renovasi itu sudah ada, direnovasi, ini enggak, sudah ada dulu tapi sudah hancur, dibangun ulang, dibangun besoknya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku tinggalkan keluargaku di tanah ini yang enggak berpenghuni sama sekali, tandus. Rabbana, wahai Rabbku, aku lakukan itu liyuqimus sholata, agar anak-anakku, keluargaku nanti mereka semuanya mendirikan sholat. Wahai Allah, maka faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Wahai Allah, jadikan sebagian manusia itu hatinya cenderung kepada kota itu, yaitu Makkah. Warzuqhum minas samarat, berikanlah rizki kepada mereka buah-buahan. Doa itu tidak ada yang aneh, doa itu tidak ada yang mustahil. Bayangkan, Nabi Ibrahim berdoa agar Ismail, Hajar, dan nanti orang yang ada di situ diberikan buah-buahan. Padahal tempatnya tandus. Kalau ditinggal di Temanggung, kemudian ya Allah jadikanlah ia memiliki banyak buah, panen buah, wajar. Orang tinggal di Temanggung, di tanah tandus yang kosong momplong. Nabi Ibrahim doanya agar diberi buah. Doa tidak masuk akal, tapi yang namanya doa nggak ada yang masuk akal. Yang namanya doa tidak ada yang namanya tidak masuk akal. Semua doa itu pasti masuk akal dan pasti bisa. Maka akhirnya betul Allah kabulkan juga. Nah, kalau sekarang nyari buah di Makkah, terkadang banyak buah yang ada di Makkah yang di Indonesia saja tidak ada. Karena memang impor. Ya dari manapun terserah, yang penting ada. Allah mengabulkan itu caranya bermacam-macam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan berdoa agar diberikan buah, tidak selalu harus tumbuh. Tumbuhan botan, entah dari mana, yang penting ada buah. Cara Allah mengabulkan itu bermacam-macam. Kalau kita berpikir, oh berarti Nabi Ibrahim minta agar di sana tumbuh banyak pohon apa niku, jengkol, pohon pete. Enggak, ada buah itu tidak harus nanam pohon. Maka Allah memberikan jawaban kepada Nabi Ibrahim. Nah, sekarang ternyata juga banyak buah. Dan jadikan orang-orang itu cenderung ke Makkah. Sampai hari ini orang-orang Muslim bahkan ingin haji sampai menunggu bertahun-tahun hanya untuk bisa datang ke Makkah. Ini juga salah satu jawaban dari doanya Nabi Ibrahim. Masa orang-orang kok ingin pergi ke tanah tandus? Ya enggak ada. Kalau mau pergi itu pergi ke Indonesia yang gemah ripah loh, jinawi, tongkat ditanam jadi tanaman, tancapkan jadi tanaman, kecuali tongkatnya terbuat dari tongkat kaki tripod. Enggak mungkin akan jadi tanaman.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sepenggal kisah Nabi Ibrahim. 3 pertemuan dan sedikit mukadimah kisah Nabi Ismail, dan insya Allah kita lanjutkan cerita tentang Nabi Ismail di lain kesempatan agar kita bisa mengambil banyak sekali ibroh dari sirah Nabi Muhammad, Nabi zaman dulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi-Nabi yang lain, tentang bagaimana Nabi Ismail itu menikah dengan siapa. Nabi Ismail itu nanti disembelihnya itu kapan, bukan disembelih, akan disembelih itu kapan, kemudian Nabi Ismail itu kapan membangun Ka'bah ulang, terus Nabi Ibrahim itu jur di mana, apakah terus di Palestina atau akhirnya tinggal di Makkah, atau wirawiri niku Ismail, Ishak. Nah, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita, dan Allah menjadikan Ramadan kita Ramadan yang mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sejenak mari kita angkat tangan kita, tundukkan kepala kita, memohon kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alun lima yurid. Nas'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik an taj'ala hayatana hayatal ulama wa mautana mauta syuhada wa an tu'allifa baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah aminah mutmainnah mubarakah tajri fihi ahkamuka wa sunnatu rasulika ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram wa ya hayyu ya qayyum. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.